Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa TV Agara dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bahwa di bulan Ramadan kali ini kita dapat masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beliau merupakan uswatun hasanah yang harus kita tiru, yang harus kita ikuti, karena Allah telah memberikan di dalam diri beliau sebagai contoh suri teladan bagi kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah memerintahkan kita berpuasa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ayat Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan engkau menjadi orang yang bertakwa. Dalam ayat ini jelas Allah memerintahkan bagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Dan di ayat ini juga dinyatakan bahwa sebelum umat Islam, sebelum umat Nabi Muhammad, telah pula diwajibkan berpuasa kepada umat-umat sebelumnya. Tujuan daripada ibadah ini adalah membuat kita menjadi orang-orang yang bertakwa ataupun muttaqin. Tetapi kaum muslimin, ternyata yang berpuasa itu bukan hanya manusia. Di kalangan hewan juga itu ada puasa. Allah membuat fitrah pada beberapa hewan itu untuk berpuasa dengan tujuan tertentu. Unggas, ayam misalnya, itu berpuasa. Kapan mereka berpuasa? Mereka berpuasa ketika mereka mengerami telur mereka. Mereka, kalau dalam istilah bahasa Jawanya, melakukan tapa berata untuk menjaga telur mereka. Kemudian berpuasa agar telur-telur ini nanti menetas menjadi anak-anak yang berkualitas. Begitu juga hewan melata seperti ular. Mereka juga berpuasa. Kapan mereka berpuasa? Ketika mereka mengganti kulitnya, maka mereka harus melakukan puasa dalam beberapa waktu. Untuk apa? Agar kulit yang mereka produksi nantinya menggantikan kulit sebelumnya itu adalah kulit yang indah, kulit yang cantik, yaitu kulit yang mereka pakai dalam kehidupan mereka sehari-hari. Begitu juga hewan lain. Bagaimana kupu-kupu itu terlahir menjadi indah dan cantik, itu adalah lahir daripada perbuatan puasanya kepompong. Dengan begitu lama kepompong itu masuk ke dalam sarangnya, dan kemudian mereka akan keluar dalam beberapa waktu setelah berpuasa dan menjadilah kupu-kupu yang sempurna. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, ini menunjukkan bahwa puasa itu penting. Menunjukkan puasa itu akan melahirkan sesuatu yang berkualitas apabila puasa itu kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, apabila puasa itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan kita diperintahkan berpuasa, diwajibkan berpuasa, tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Oleh karenanya
Bagaimana bagusnya puasa kita itu nanti akan nampak ketika hasilnya setelah nanti kita melewati bulan Ramadan. Makanya dari sekarang kita niatkan, kalau ada yang ingin merubah perilakunya, silakan dirubah. Karena dalam psikologi mengatakan kita itu merubah perilaku kita itu dengan mengubah pola kebiasaan kita. Sebagaimana istilah orang Padang, ala bisa karena biasa. Kita bisa itu karena kebiasaan kita. Maka perlu kebiasaan kita itu kita rubah. Kapan kita rubah? Inilah waktunya di bulan Ramadan. Bagi Anda yang meniatkan berhenti merokok, di sini waktunya. Bagi Anda yang meniatkan untuk berhenti ngopi misalnya, di sini waktunya. Kita bisa berhenti merokok di siang hari, maka pasti kita pun bisa berhenti merokok di malam harinya. Kalau ini bisa kita lakukan 30 hari di bulan Ramadan, maka kita akan mampu melakukan seterusnya. Ini sebenarnya tempatnya kita melakukan perubahan, yaitu di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini pun dikenal dengan bulan tarbiyah atau syahrut tarbiyah, kata para ulama kita. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, pemirsa TV Agara, dalam ilmu psikologi, binatang buas itu bisa ditaklukkan oleh penjaganya ataupun pawangnya dengan apa? Dengan mengendalikan makannya. Kuda itu ketika ditangkap di hutan itu sangat buas ataupun liar, maka kita kenal dengan istilah kuda liar. Tapi bagaimana bisa dijinakkan? Itu ketika dia dipuasakan. Kuda itu setelah ditangkap dia tidak dikasih makan dulu. Sampai kapan dia dikasih makan? Sampai dia kelihatan lemas, lesu dan membutuhkan makanan. Maka makanan itu akan diberikan kepada kuda itu ketika dia membutuhkan sekali makanan itu, maka dia bisa dikendalikan oleh pawangnya. Ketika dia melompat-lompat dikasih makanan, maka ketika dia melompat lagi dikasih makanan, maka dia tahu ketika dia melompat dengan kode-kode tertentu, maka dia akan dikasih makanan. Maka kita tidak heran kita lihat di pertunjukan sirkus misalnya, di kebun binatang misalnya, betapa hewan itu buas sekali seperti singa, tapi bisa ditaklukkan oleh pawangnya. Bagaimana cara menaklukkannya? Tidak lain dan tidak bukan mengontrol makanannya. Oleh karenanya kita lihat dalam pertunjukan itu, setiap ada sirkus, taruhlah kita lihat pertunjukan lumba-lumba misalnya, setelah dia berhasil melompat ataupun melewati api yang diperintahkan oleh pawangnya, maka di situ pula pawangnya itu akan memberi makanan, karena di tangan pawangnya itu tersedia selalu makanan. Ini hewan. Oleh karenanya puasa ini pun adalah untuk mengontrol perilaku kita manusia. Bedanya kita dengan hewan dalam ilmu mantik adalah manusia itu juga al-hewanun natik, artinya hewan yang bisa berbicara. Bahkan dalam surah Al-A'raf, itu dikatakan manusia itu lebih daripada hewan ketika mereka itu melampiaskan hawa nafsunya. Ulaika kal an'am bal hum adal, kata Allah. Manusia itu kadang-kadang kalau mereka mengikuti hawa nafsunya, mereka melebihi hewan ternak. Bahkan mereka lebih buas, lebih liar dari binatang ternak itu, dalam Al-Quran dikatakan. Oleh karenanya manusia itu yang dipuasakan bukan makannya saja, bukan minumnya saja, tapi yang dipuasakan juga adalah bagaimana cara bicaranya, bagaimana menahan amarahnya, bagaimana menahan syahwatnya. Islam itu begitu mulianya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Saking mulianya Islam itu, Allah memberikan satu fasilitas kepada kaum muslimin, yaitu puasa dalam 1 tahun itu sebulan lamanya. Untuk apa? Untuk memperbaiki perilaku kita. Untuk apa? Untuk menyehatkan badan kita. Maka dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaula zuri wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu.
Kata Rasul, barang siapa yang berpuasa tetapi dia tidak meninggalkan perkataan yang keji, perkataan yang bohong, perkataan yang dusta, maka sesungguhnya Allah tidak menginginkan dia menahan puasa. Allah tidak menginginkan dia menahan lapar dan dahaganya itu. Dalam hadis ini jelas, ya, bahwa Allah itu tidak menginginkan puasanya orang yang dia itu tidak menahan perkataannya yang dusta, tidak menjaga perkataannya yang keji. Karena dalam hadis lain jelas, ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi, asyamu li wa ana azzaju bih. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Maka bagi orang yang berpuasa tetapi tidak menahan amarahnya, tidak menahan kata-kata dustanya, tidak menahan kata-kata kejinya, maka Allah tidak menginginkan puasanya itu. Kita tahu orang yang berpuasa itu akan dibalas Allah dengan surga yang bernama Rayyan. Orang yang berpuasa itu dipersilakan masuk dari pintu Rayyan karena kelebihannya dalam beribadah puasa. Kaum muslimin, maka dengan puasa ini kita bisa menundukkan hawa nafsu kita. Dengan puasa ini kita bisa mengontrol perilaku kita. Dengan puasa ini bahkan kita bisa menjadikan diri kita lebih baik dari masa-masa yang dahulu. Oleh karenanya ini kesempatan bagi kita semua. Ramadan masih ada beberapa hari lagi, maka dalam Ramadan ini kuatkanlah, niatkanlah. Ketika kita di bulan-bulan sebelumnya misalnya sholat kita masih bolong-bolong, dalam bulan puasa ini kita niatkan, kita perbaiki semuanya. Sholat kita jangan ada lagi yang bolong-bolong. Kalau sebelumnya sholat kita terbiasa tidak jamaah di masjid, kita niatkan dalam bulan Ramadan ini kita bisa sholat berjamaah di masjid, dan kemudian kita bisa meneruskannya setelah bulan-bulan Ramadan. Kaum muslimin, pemirsa TV Agara dimanapun Anda berada, rahimakumullah, inilah faedah dari puasa. Oleh karenanya setelah Idul Fitri nanti itu akan menjadi ukuran keberhasilan kita berpuasa atau tidak. Mudah-mudahan perilaku kita bisa lebih baik lagi. Jangan seperti yang dikatakan ayat tadi, bahwa kita lebih parah daripada hewan ternak, lebih parah dari hewan yang buas. Jangan sampai nafsu kita ini tidak kita kontrol lagi, bahkan nafsu kita lebih hebat lagi daripada binatang buas, lebih kejam lagi dari binatang-binatang buas. Karena memang terkenal manusia itu kalau melampiaskan hawa nafsunya, maka dia bisa melebihi seganas-ganas binatang yang lebih ganas di dunia ini. Demikian saja kultum kita, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.